Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teman-teman ya. Di kali ini saya ingin berbagi terkait kenapa saya tempelkan kata-kata motivasi di tembok seperti yang di belakang saya ini, teman-teman ya. Tentu semua ini mempunyai alasan kenapa saya melakukan hal sedemikian. Jadi teman-teman, saya yakin ketika kita melihat maupun mendengar segala sesuatu itu memiliki pengaruh atau memiliki reaksi terhadap tingkah laku kita. Jadi apa yang kita lakukan itu juga sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa saya menempelkan kata-kata motivasi seperti yang di belakang ada Bob Sadino, ada Mahatma Gandhi, ada Albert Einstein dan sebagainya. Di sana juga ada ya. Sengaja saya penuhi kamar saya dengan kata-kata positif dan kata-kata yang sekiranya memang bisa memicu saya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan agar bisa mencapai tujuan saya, teman-teman ya. Jadi kembali lagi seperti yang saya ucapkan sebelumnya, yaitu masalah kata-kata ya. Jadi kata-kata ini sangat penting saya rasa ya. Kenapa begitu? Karena ya kata-kata itu memiliki kekuatan yang besar. Kenapa saya bilang kata-kata itu memiliki kekuatan yang besar? Ya karena kalau kita renungi bersama ya, ketika kata-kata bijak ataupun kata-kata yang buruk keluar dari mulut seseorang, itu akan menimbulkan suatu reaksi terhadap orang yang mendengarkannya ya. Dan juga visualisasi, artinya penglihatan juga itu mempengaruhi dari psikologi kita seperti itu. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu juga akan mempengaruhi pola laku kita ya. Dan kata-kata ini saya yakin memiliki makna yang sangat dalam. Kenapa begitu ya? Tentu karena mereka di sini yang menulis atau yang memiliki kata-kata ini adalah orang-orang besar, orang-orang yang memiliki pemikiran besar, sehingga dia menciptakan atau mewujudkan suatu yang barangkali orang mustahil baginya. Tapi orang-orang besar itu sudah membuktikan, teman-teman ya. Jadi saya sangat meyakini bahwa setiap kata-kata itu memiliki makna yang dalam ya. Kalau kita telaah, kalau kita pelajari bahwa luar biasa ternyata terhadap pengaruh visualisasi kita, pengaruh dari pendengaran kita terhadap pola laku kita ya. Minimal ya, ketika saya capek lelah di dalam bekerja, misalkan yang saya kebetulan menggeluti dunia perkontaran ya, usaha saya di bidang kontar ya. Jadi ya tentu saya juga capek, lelah, ada rasa jenuh, ada rasa ingin menyerah dan sebagainya. Tapi ketika saya melihat kata-kata di belakang ini, kata-kata yang saya tempel di tembok ini, itu akan menghilangkan rasa lelah, rasa jenuh saya. Kenapa begitu? Ya tentu hal ini akan mengingatkan kepada mimpi saya. Ternyata ada hal lebih harus saya lakukan daripada ini, sehingga saya tidak sepantasnya untuk mengeluh. Karena di luar sana banyak yang tidak memiliki kesempatan. Saya ini yang memiliki kesempatan, yang masih muda, punya peluang usaha, misalkan apa tidak, seperti itu. Nah, ini sangat bermanfaat saya rasa ketika saya capek, lelah, jenuh ya, karena mau tidak mau ya, ketika kita ingin melakukan yang namanya percepatan, kita harus lebih capek dibandingkan orang lain. Kita harus lebih berpikir keras dibandingkan orang lain. Ya, jadi kita harus lebih melakukan daripada orang lain. Nah, kalau kita
tidak ingin seperti kebanyakan orang, seperti itu teman-teman. Saya juga sering melihat di beberapa video YouTube maupun baca di buku bahwasanya ada yang namanya hukum Loa ya, atau law of attraction. Jadi hukum tarik menarik. Kalau di kalau di Loa itu teman-teman ya, jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan kita dapatkan. Jadi betul juga seperti orang yang dulu sebelum kita itu ucapkan bahwa kata-kata itu adalah doa ya, kata-kata itu adalah doa, dan saya meyakini hal itu teman-teman ya. Loa itu berprinsip seperti ini. Jadi apapun yang kita pikirkan, meskipun kita tidak mau hal itu, tapi kita pikirkan, mau tidak mau hal itu akan wujud dan ada pada realita kehidupan kita ya. Artinya yang membentuk segala sesuatu atau yang menarik segala sesuatu itu diri kita, pola pikir kita. Nah, bagaimana kemudian pola pikir kita itu agar lebih positif sehingga bisa menarik hal-hal yang positif seperti itu. Ya, coba itu saya lakukan karena saya yakin dengan teori itu juga, dan tentu juga ini kita ikhtiar ya, bagian daripada ikhtiar kita. Tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang selaku kita ini selaku ciptaannya, makhluknya, dan kepada beliau kita memohon segala apapun yang kita minta, menyerahkan diri juga. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa ada ikhtiar juga yang harus kita lakukan dengan hukum-hukumnya tersendiri. Jadi segala sesuatu itu memiliki hukum, termasuk hukum tarik menarik teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saya rasa ingin memotivasi dirinya sendiri, kalaupun lingkungannya itu banyak yang kurang mensupport, setidaknya diri kita bisa mensupport diri sendiri dengan cara ya kita print out atau tulis kata-kata bijak, kata-kata motivasi yang bisa membuat gairah kita bertambah lagi, sehingga kita tidak mudah menyerah dan seolah-olah mimpi kita sudah di depan mata. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat saya sendiri, dan kalau ada yang bisa dipetik dari video ini, semoga teman-teman juga bisa merasakan manfaat dari apa yang saya ucapkan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi